Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah bersama kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu Tuhan Allah Bapa di sorga, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam pengantaran Roh Kudus. Kami bersuka cita, kami bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan beri bagi kami saat ini. Dan olehnya kami sejenak mau belajar tentang firman-Mu. Kau berkati supaya setiap firman jadi berkat bagi kami semua, agar kami mampu hidup di dalam kebenaran-kebenaran ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk terus memberlakukan semua yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca satu bagian Alkitab dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-42. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-37 sampai ayat yang ke-42, di bawah judul Lembaga Alkitab Indonesia, Hal Menghakimi. Mari kita membacanya bersama-sama. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada seorang anak ketika pulang sekolah dalam keadaan menangis. Sesampainya di rumah, ayah anak ini yang kebetulan pulang untuk makan siang kemudian menanyakan mengapa sampai ia menangis. Bukankah ia telah mengajarkan kepada anaknya itu sebagai seorang anak laki-laki harus kuat, harus tegar, dan tidak boleh cengeng? Apakah anaknya telah melupakan pengajarannya itu? Dengan suara berwibawa, ayah anak ini pun bertanya, "Hai anak lelakiku, mengapa engkau menangis? Apakah kau lupa akan ajaranku? Bagaimana menjadi seorang laki-laki?" Anak ini pun menjawab, "Tidak lupa ayah." "Lalu mengapa kau menangis? Katakan, adakah masalah yang berat yang membuat anak lelaki kebanggaan ayah ini menangis?" Anaknya pun mengatakan bahwa tadi di sekolah teman-temannya mengatakan kalau bundanya seperti bidadari yang turun dari surga. Mendengar hal itu ayahnya berkata, "Baguslah kalau memang demikian. Memang bundamu cantik rupawan laksana bidadari. Dan ayahmu adalah orang yang luar biasa, yang beruntung mendapatkan cinta dari bundamu. Lalu mengapa kau menangis anakku? Bukankah kenyataannya bundamu memang seperti itu, seperti bidadari?" Anaknya itu pun menjawab, "Bukan bidadarinya yang buat saya menangis. Tapi..." Kemudian ayah mengatakan, "Tapi apa?" "Tapi teman-temanku juga mengatakan bahwa sayang ya,
bundanya seperti bidadari, tapi mau menikah dengan ayahmu yang seperti monkey atau seperti monyet. Betapa marahnya ayahnya dan kemudian menarik tangan anaknya dan berkata, ayo kita ke sekolah. Ayah ingin menghajar teman-temanmu yang mengatakan ayah seperti monyet itu. Saudaraku yang mengasihi Tuhan Yesus, melalui kisah pembuka khotbah saat ini kita melihat bahwa lewat suatu bullying, perundungan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari anak-anaknya telah menjadikan mereka secara tidak langsung menghakimi ayah dari teman mereka. Sekaligus juga kita melihat bagaimana reaksi orang yang dirundung, orang yang dibully, orang yang dihakimi ini, betapa cepat ia bereaksi karena dipengaruhi dengan amarah yang segera muncul akibat ulah dari sahabat anaknya itu. Saudara-saudara, penting bagi kita untuk terus mengingat pepatah bijak ini. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku hanya dari bagian luarnya atau dari bagian sampulnya. Ungkapan ini dapat juga diartikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya menilai, jangan hanya menghakimi seseorang hanya karena melihat tampilan luarnya saja. Sehubungan dengan tema itu, sehubungan dengan itu, maka tema khotbah kita adalah janganlah engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Suatu kritikan Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa diri paling benar, yang paling tahu dari orang-orang lain. Kedudukan yang istimewa dari ahli Taurat dan orang Farisi menjadikan mereka sombong, takabur, dan mudah mempersalahkan serta menghakimi orang lain daripada mengasihi. Yesus juga sekaligus mengingatkan banyak orang dan murid-muridnya untuk hidup mengasihi dengan memiliki kemurahan hati, untuk mengasihi musuh sekalipun, dan menghindari diri dari sikap menilai, sikap menghakimi orang lain, tapi lupa untuk menilai diri sendiri. Penulis Injil Lukas memberi perhatian ini melalui teks yang sudah kita baca. Digambarkan oleh penulis setelah mereka berada di bukit dan kemudian turun ke tempat yang rata, maka kemudian Yesus mengajarkan apa yang kemudian sebagai orang Kristen kita sebut dengan khotbah di bukit. Suatu bukit yang ada di seputaran Danau Galilea, yaitu di Kapernaum, Israel saat ini. Menarik untuk sedikit membahas kota Kapernaum. Kapernaum berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Kefar Nahum, yang berarti kota Nahum. Kota ini sekarang tinggal puing-puing. Padahal kota ini adalah tempat di mana Yesus juga tinggal. Di sana juga tinggal Andreas, Yakobus, Yohanes, dan juga Petrus. Kita mengingat juga banyak mujizat yang terjadi di kota ini. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, mulai dari orang yang kerasukan roh jahat, orang lumpuh yang diturunkan dari suatu rumah, menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam, membangkitkan Yairus, anak kepala rumah ibadah, dan masih banyak lagi. Kota ini menjadi salah satu kota yang istimewa karena pengajaran dan kesembuhan dilakukan Yesus di tempat ini. Termasuk ketika Yesus memberikan pengajarannya di bukit yang menjadi bacaan kita saat ini. Tetapi sayang, kota ini mendapatkan penghukuman dari Yesus karena banyak yang mendengar tentang pengajarannya, mujizatnya yang dilakukan oleh Yesus secara langsung, tetapi tidak bertobat dan percaya. Akibatnya, kota ini sekarang hanya tinggal puing-puing bangunan yang tersisa karena mengalami kehancuran di tahun 750. Kehancuran kota ini adalah penggenapan nubuat Yesus dalam Matius 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari kota Kapernaum dekat seputaran Danau Galilea, maka penulis mengingatkan pembacanya untuk berhati-hati dalam kehidupan, agar mereka jangan menjadi sama dengan orang-orang di Kapernaum, melihat dan menyaksikan serta mendengar secara langsung pengajaran dari Yesus, tapi tidak bertobat. Untuk itu, penulis menghendaki agar orang percaya memiliki sikap hidup atau level hidup yang berbeda dengan orang lain. Hal ini jelas dengan ungkapan di ayat yang ketiga, janganlah engkau menghakimi.
Dalam terjemahan Yunani digunakan kata krinete dari kata krino, atau dapat diterjemahkan berlaku seperti hakim supaya tidak dihakimi. Juga jangan menghukum. Yunaninya kata dikasete dari kata dikaso, yaitu menyalahkan, memutuskan seseorang bersalah agar kita pun tidak dihukum. Melainkan, kata Yesus, kita harus mengampuni. Ungkapan Yunaninya apoluo, mengampuni atau membebaskan. Membebaskan di sini berupa melepaskan, membebaskan orang lain dari kesalahan, pelanggaran, kelalaian yang dilakukan terhadap diri kita, tapi juga sekaligus membebaskan diri kita dari membenci, membendam amarah terhadap orang lain, supaya kita akan diampuni juga. Kemudian di ayat 38 penulis mengatakan agar orang percaya harus mampu memberi. Ungkapan Yunaninya didote dari kata didomi, berilah atau bagi-bagikanlah agar kita pun diberi. Pemberian yang diukur, yaitu metron, takaran atau ukuran yang digunakan sebagai suatu alat, yang kemudian ini dipadatkan. Ungkapan Yunaninya pepies menon dari kata pieso, kemudian diguncang sasaleu menon dari kata saleo, dan yang tumpah keluar yuperek yumenon dari kata yupekno, yaitu berlimpah dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ungkapan Yunani yang digunakan adalah kolpon dari kata kolpos, yang dapat diartikan dada atau pangkuan. Tapi kata ini juga ribaan dalam teks Yunaninya adalah sebuah lipatan dari dada ke ikat pinggang seperti kantong pada saat ini. Memberi di sini harus dilakukan karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu pula yang akan digunakan untuk mengukurmu. Setelah mengungkapkan hal di atas, kemudian penulis menyampaikan suatu perumpamaan yang menohok orang-orang yang melakukan kesalahan atau dosa dengan menganggap diri mereka hebat dan jago. Dengan ungkapan ayat 39, dapatkah orang buta menuntun? Ungkapan Yunaninya odegein dari kata odegeo, membimbing atau menuntun orang buta. Bisakah orang buta menuntun, membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ungkapan jatuh ke dalam ungkapan Yunaninya empesontai dari kata empipto, jatuh ke dalam atau jatuh di antara lubang. Suatu perumpamaan yang menyindir orang-orang besar yang merasa diri sangat besar dan terhormat, tapi tetap hidup dalam kekerasan hati dan tidak mau bertobat. Tapi lucunya mau membawa orang hidup benar dalam keberdosaan mereka, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, melalui pengajaran tanpa kasih dan kemurahan hati. Bagi Yesus, mereka harus lagi belajar agar memahami makna yang sebenarnya dari kebenaran yang Yesus ajarkan. Ayat 40 adalah bagian dari apa yang Yesus inginkan bagi mereka, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, dengan ungkapan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kata daripadanya, lebih daripadanya, dari ungkapan Yunani yuper, melebihi atau melampaui. Tetapi kata Yesus, jika mereka telah selesai atau tamat belajar, ungkapan Yunaninya katerkis menos dari kata katartiso, selesai dilatih menjadi penuh, maka murid akan sama dengan gurunya, estai hos didakalon. Suatu ungkapan yang mendalam dari Yesus, bahwa jangan sungkan, jangan malu untuk belajar menjadi murid, agar tidak hanya sekedar menjadi tahu, tapi memahami, menginspirasi, dan tentu dieksekusi dalam tindakan hidup sehari-hari. Sambil mengingat bahwa setelah menjadi tahu dan memahami, kita harus tetap rendah hati dan tidak sombong. Bagian terakhir bacaan kita saat ini kemudian mengingatkan agar supaya jangan hanya mampu menilai orang lain tanpa sadar dan lupa menilai diri kita sendiri terlebih dahulu. Ayat 41 sampai 42 mengatakan, mengapakah engkau melihat? Ungkapannya dari ungkapan Yunani blepeis dari kata blepo, melihat atau memperhatikan selumbar.
ungkapan Yunaninya karphos, serpian kayu atau serpian jerami. Di dalam mata saudaramu, sedangkan balok, dokon dari kata dokos, di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik. Orang munafik dalam terjemahan Yunani eupokrita dari kata eupokrites, orang yang suka berpura-pura, orang yang munafik. Kita mengingat kata eupokrit, dan yang juga diartikan sebagai orang yang melakukan sesuatu hanya untuk kesenangan diri seseorang tanpa peduli atau memikirkan perasaan orang lain. Yesus mengatakan bahwa orang-orang munafik ini harus mengeluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas. Ungkapan Yunaninya diablepseis dari kata diablepo, melihat dengan sungguh-sungguh, membuka mata lebar-lebar untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara yang diberkati dan mengasihi Tuhan, melalui perkataan Yesus dalam Injil Lukas, kita semua diingatkan untuk pertama, sebelum kita menghakimi dan bahkan menyalahkan orang lain, mari kita bebaskan diri kita melalui pikiran dan mata yang Tuhan beri untuk kita dari dosa. Kalau kita merasa diri tidak berdosa, pantaslah kita menghakimi dan menyalahkan orang lain. Selama hidup kita masih dikendalikan dan hidup dalam dosa, jangan berlagak paling suci dan benar bagi orang lain. Hal yang kedua, kalau kita bisa mengasihi dan mengampuni, mengapa kita harus membenci dan memendam amarah? Ingatlah bahwa dengan mengasihi dan mengampuni bukan hanya membebaskan atau melepaskan orang lain dari segala kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran mereka terhadap diri kita, tapi juga yang tak kalah penting adalah membebaskan diri kita dari segala kebencian, akar pahit dalam hidup kita, sambil menyadari bahwa kita pun tak pernah luput dari kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran. Ampunilah karena Tuhan telah mengampunimu. Hal yang ketiga, kalau engkau takut berbagi karena akan kehilangan sesuatu, percayalah, engkau akan kehilangan lebih banyak dari apa yang engkau miliki. Ingatlah, berilah maka engkau akan diberi. Suatu berkat yang berlimpah karena kita tidak hanya tahu menerima, tapi juga harus tahu memberi. Ingat pengertian ribaan dalam eksposisi teks di atas. Berkat menandakan kita dekat dengan Tuhan, karena diartikan juga sebagai dada, dan juga mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, karena diartikan juga dengan pangkuan. Bukankah orang yang mengasihi, orang yang dikasihi, ketika dia datang mendekat, dia juga sering duduk di pangkuan untuk meminta sesuatu. Hal yang keempat, tidak ada orang yang lebih buta daripada orang yang menutup mata terhadap kebenaran, dan lebih berbahaya membawa orang lain dengan terus menutup mata, mengabaikan kebenaran yang seharusnya ia lihat dan ajarkan bagi orang lain. Bertindaklah benar dan jangan membawa orang jatuh bersama-sama dalam kebodohan tanpa kebenaran firman-Nya. Hal yang kelima, mungkin kita telah tahu dan memahami tentang sesuatu, tapi itu bukan berarti kita dapat merasa diri paling tahu dan paling memahami, serta merasa diri lebih hebat dari orang lain. Sehebat apapun diri kita, tidak menjadikan kita angkuh dan kemudian lupa dari mana dan oleh siapa kita ada sampai sekarang. Ingatlah, kita bisa sama dengan guru kita, tapi belum tentu melebihi mereka dalam banyak hal yang mungkin belum kita dapatkan dalam proses kehidupan. Ingatlah, manusia yang paling bijaksana pun adalah orang yang bodoh di hadapan Allah, dan manusia yang paling kuat sekalipun lemah di saat-saat pencobaan. Hal yang keenam, terinspirasi dari pepatah Afrika yang dikutip oleh Jebolan, adalah lebih gampang melihat kumbang hitam atas batu hitam pada malam hitam dan pekat daripada melihat dosa hitam yang meracuni dan mematikan kita. Belajarlah untuk tidak hanya memperhatikan sesamamu, hanya
membuktikan dengan seksama, melihat dengan jelas diri orang lain dengan segala kekurangan, kesalahan dan dosanya, daripada memperbaiki hidup yang juga ada kekurangan, kesalahan, dan dosa. Hal yang terakhir, hal yang ketujuh, janganlah hidup penuh dengan kepura-puraan. Hidup penuh dengan kemunafikan. Hiduplah apa adanya dan bukan adanya apa. Mari hidup bahagia juga dengan kebahagiaan orang lain dan bukan sebaliknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini kami disegarkan, hari ini kami diingatkan, hari ini kami dimotivasi oleh firman. Bagaimana seharusnya hidup mengasihi, hidup mengampuni, dan tidak menghakimi, melihat kesalahan orang lain, dan mampu untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan ini. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.